Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, mari kita selamat datang kembali di podcast Siwak Siniar Wawasan Kebangsaan dengan tema apa sih yang udah kamu pelajari selama 4 hari ini? Nah, hari ini kita mau coba merangkum nih ke perjalanan kita yang udah luar biasa 4 hari ini. Kita coba mulai bahas satu-satu sih. Kita akan bahas topik-topik yang pernah kita lewatin semua dan saling terkait saat membentuk satu kesatuan yang pemahaman yang cukup teratur loh. Udah langsung aja kita ke materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan, yaitu oleh Teh Afina. Ya, silakan Teh Afina. Oke, terima kasih Mas Haji. Pertama-tama mungkin aku bakalan recall dulu ya tentang wawasan kebangsaan yang sebelumnya kita udah pelajari. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini itu adalah fondasi dari segalanya ya. Kita diajak untuk memahami makna dari berbangsa dan bernegara itu apa sih, mulai dari sejarah, identitas, sampai nilai-nilai luhur yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita juga belajar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan semua yang udah kita pelajari selama kurang lebih 4 hari ini itu ya bukan sekedar hafalan ya, tapi juga pemahaman mendalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan ke depannya kita mau melangkah kemana sih. Dan wawasan kebangsaan ini juga dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Nah, kalau misalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan seperti yang kita tahu ya, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan berdasarkan pembahasan kita sebelumnya ya, di podcast yang sebelumnya, kita menyaksikan ada berbagai tantangan kebangsaan yang harus dihadapi di masa sekarang. Di antaranya kalau yang udah kita bahas kemarin, ada masalah polarisasi sosial yang menyebabkan perpecahan, dan itu juga diperparah penyebaran berita-berita yang nggak benar sehingga masyarakat kita mudah terprovokasi. Lalu juga literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah yang menyebabkan rasa persatuan, dan yang menyebabkan rasa persatuan ini bisa terkikis. Lalu ada penurunan nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang dapat mengikis nilai toleransi dan kebinekaan, dan juga ada ketimpangan pembangunan dan ekonomi wilayah. Dari hasil pembahasan kita terlihat jelas ya bahwa tantangan kebangsaan masa kini itu sangat beragam dan kompleks, tapi selalu ada harapan dan jalan keluar kalau misalnya kita semua mau bersatu dan terus menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Gitu sih Mas Haji kalau dari aku. Ya, terima kasih dari Teh Afina. Nah, berikutnya saya nih. Saya mau balik bela negara ya. Kalau bela negara itu saya kepikirannya sih mungkin angkat senjata ya. Ternyata saya sendiri salah. Bisa juga contoh lain gitu. Misalnya kayak belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan lingkungan, terus hingga kontribusi di bidang profesi masing-masing. Nah, secara sederhananya itu bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia nih. Nah, jadi bela negara zaman sekarang tuh nggak mesti angkat senjata, bisa macem-macem. Jadi bela negara itu bukan soal besar kecilnya tindakan kita, tapi soal komitmen atau kesadaran kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil tuh untuk kebaikan bersama, itulah wujud bela negara. Nah, berikutnya coba kita bahas tentang algoritma kebangsaan dari Teh Anissa ya. Ya, silakan Teh. Oke, makasih Mas. Dari beberapa hari yang lalu kita belajar tentang algoritma kebangsaan itu ya.
saya mau review sedikit gitu ya tentang apa yang saya dapat dari belajar tentang algoritma kebangsaan ini. Ini tuh bukan algoritma tentang soal coding ya gitu. Algoritma di sini itu tentang semacam proses, alur atau pendekatan secara sistematis gitu ya untuk menyelesaikan masalah kebangsaan secara logis dan struktur gitu ya. Begitu pula dalam konteks algoritma kebangsaan ini tuh seperti merancang bangsa dari nilai, identitas dan aksi gitu ya. Dimana prosesnya itu tuh ada input, proses lalu output gitu, dan input ini tuh dilakukan dengan cara seperti memberi pengertian dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan gitu kan kepada masyarakat. Lalu di prosesnya ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, budaya sehari-hari dan kebiasaan gitu ya. Lalu output yang dihasilkan ini tuh diharapkan menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa cinta tanah air dan toleransi yang tinggi. Jadi konsep algoritma kebangsaan ini tuh tidak hanya digunakan untuk konteks teknis dan kebangsaan, tapi juga sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk proses penyelesaian masalah. Itu sih yang bisa saya resumekan dari hasil belajar kemarin. Oke, terima kasih Teh Anissa ya. Selanjutnya kita bahas isu kontemporer dari Bang Abraham nih. Ya, silakan Bang Abraham. Oke, terima kasih Mas Haji. Seperti info Mas Haji tadi, saya mau bahas terkait isu kontemporer, di mana beberapa hari sebelumnya kita sempat ada pembahasan terkait itu, bahwa memang ini kaitannya dengan perkembangan teknologi dan perkembangan informasi zaman sekarang. Bahwa dunia itu kan arus informasi begitu cepat, tidak terkendali, dunia terus berubah, ada aja gitu perubahan setiap hari yang terjadi. Nah, dari perubahan-perubahan itu ternyata muncul nih isu-isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri itu kan berarti topik-topik yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi saat ini dan relevan nih untuk kehidupan kita semua. Dan isu kontemporer sendiri bisa terjadi di level lokal, sekitar kita, nasional, atau bahkan global. Nah, maka dari itu, karena isu kontemporer ini berdampak pada kehidupan kita harus aware nih, harus peka terhadap isu-isu yang strategis kontemporer yang berdampak terhadap Indonesia nih. Seperti kemarin sempat dijelaskan ada ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Nah, baik lagi terkait dengan arus informasi yang cepat, kita juga harus hati-hati nih, perkembangan teknologi itu kan semakin cepat. Nah, ini sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya juga ada. Contohnya, penyebaran berita buruk kan jadi semakin lebih cepat ya, teman-teman. Terus adanya teknologi AI, ada teknologi deepfake, itu justru berita-berita bohong atau hoax itu juga semakin believable, semakin mudah dipercaya kalau kita nggak terbiasa untuk cross check gitu ya. Maka itu kuncinya untuk di sini harus berpikir kritis, terbiasa berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, bisa membedakan fakta dari opini, dan mencari tahu nih akar masalah dari setiap berita atau setiap isu. Nah, pada bagian berikutnya mungkin nanti akan dijelaskan juga ada nih teknik-teknik atau cara-cara untuk menganalisis isu-isu yang terjadi setelah kita, baik itu yang isu kontemporer ataupun mungkin isu-isu kecil yang terjadi di lingkungan kerja kita. Mungkin bagian selanjutnya ya dari Kak Amel. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih Mas. Nah, ya berikutnya nih pembahasan tentang teknik analisis isu ya dari Teh Amel ya. Monggo silakan Teh Amel. Ya, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau mereview tentang materi hari terakhir di agenda 1. Jadi materi terakhir di agenda 1 ini berjudul teknik analisis isu. Nah, teknik analisis isu ini tuh merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi, memilah, dan memilih suatu permasalahan. Nah, tahap pertama dari teknik analisis isu ini dimulai dari environmental scanning. Nah, dari environmental scanning ini kita akan melakukan observasi seperti itu. Nah, kemudian biasanya kita menemukan beberapa permasalahan. Nah, setelah kita menemukan berbagai permasalahan, biasanya kita akan menganalisis topik-topik itu dan mengerucutkan menjadi beberapa subtopik. Nah, di sini kita diajari bagaimana cara menganalisis
dan memilih topik-topik tersebut. Nah, metode yang diajarkan adalah metode APKL, kemudian metode USG, fishbone diagram, gap analysis, dan SWOT. Nah, metode-metode ini itu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis isu. Tujuan dari metode ini adalah supaya kita bisa melihat sebuah isu secara lebih holistik dan mendalam, sehingga solusi yang ditawarkan juga bisa menjadi lebih tepat sasaran. Nah, teknik analisis isu ini digunakan supaya kita menjadi lebih bisa berpikir kritis dan juga bisa melihat dari berbagai perspektif. Mungkin itu sih ya Mas yang dapat aku sampaikan untuk materi hari terakhir. Ya, oke. Terima kasih banyak nih dari Teh Amel dan teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya udah 4 hari udah kita lewatin dengan penuh pembelajaran ini. Dari mulai memahami diri sebagai bagian dari bangsa, berpikir kritis, terus merumuskan solusi, hingga akhirnya mengaplikasikan sebagai tindakan nyata sebagai bela negara. Nah, semuanya ternyata saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh ya. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua. Nah, untuk terus belajar dan berkontribusi. Nah, terima kasih udah dengerin podcast kita ini. Nah, semoga bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siap.